namanya organisasi punya aturan, dan aturan itulah yang kita jadikan dasar bagaimana kita menjalankan organisasi PSHT ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormatin Kang Mas Taufik selaku Ketua Umum Persaudaraan Setiahati Ternate PSHT, yang saya hormati Ketua PSHT Cabang Depok beserta jajaran, yang saya hormati para undangan pengurus cabang Bogor beserta jajaran, Ketua Dewan atau yang mewakili dan jajaran pengurus ranting, pengurus rayon Persaudaraan Setiahati Cabang Depok. Pertama, pada siang hari ini ada beberapa hal yang ingin kita tanyakan kepada Ketua Persaudaraan Setiahati Ternate PSHT, Kang Mas Taufik, yaitu pertama nanti akan kita dengarkan apa yang menjadi saran dan masukan dinamika organisasi di Persaudaraan Setiahati Ternate ini agar tetap menjadi organisasi yang guyup rukun, yang maju, yang modern dan dinamis, sehingga kita menjadi organisasi yang bisa mengikuti perkembangan zaman. Yang kedua, nanti akan kita sampaikan juga persiapan rencana rapatan luhur tahun 2021. Yang ketiga adalah kita juga ingin mengetahui persiapan kejuaraan dunia PSHT Cup yang akan dilaksanakan insya Allah nanti di Jakarta dan di Madiun. Yang ketiga juga ingin kita sampaikan harapan-harapan dari Ketua Umum kita untuk anggota PSHT di seluruh dunia, khususnya di Indonesia, lebih khusus lagi di Depok ini. Kepada Kang Mas Taufik, monggo Mas, kita waktu dan tempat kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam persaudaraan. Tadi ada beberapa pertanyaan yang disampaikan kepada kita, yang Mas Tomo sampaikan. Pertama tentang organisasi. Kita di dalam menjalankan organisasi itu landasannya jelas, yaitu di ADART. Jadi yang namanya organisasi punya aturan, dan aturan itulah yang kita jadikan dasar bagaimana kita menjalankan organisasi PSHT ini. Ada beberapa prinsip yang harus menjadi pegangan kita bersama. Yang pertama, di mukadimah itu ditegaskan bahwa organisasi kita ini untuk menjadi ikatan persaudaraan antara warga Setiahati. Sebagaimana kita ketahui, Setiahati yang awalnya dirintis oleh Eyang Surodiwiryo, kemudian Eyang Harjo Utomo, Eyang Munandar dan sebagainya, itu muncul beberapa kelompok, dan itu adalah saudara keluarga besar kita. Kemudian di dalam anggaran dasar ditegaskan tujuan kita berorganisasi, yaitu untuk ikut memayu hayuning bawana. Gampangnya, ikut memayu hayuning bawana itu keberadaan kita baik sebagai individu maupun sebagai organisasi harus bisa memberi manfaat bagi keluarga kita, bagi masyarakat di sekitar kita, bagi bangsa dan negara Indonesia. Nah, supaya kita bisa memberi manfaat, maka di dalam proses latihan arahnya adalah untuk membentuk atau mendidik manusia agar bisa berbudi luhur, tahu benar dan salah. Jadi jelas nih garisnya. Jadi
Jadi satu sebagai ikatan antar warga, sebagai pembawa dan pemancar cita. Tujuannya ikut memayu-ayuni bawono. Gampangnya memberi manfaat bagi kehidupan kita pribadi, kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Jalannya kita semua, baik sebagai warga, sebagai pengurus, harus mengajak serta para siswa, para junior kita, para sesama kita agar bisa berperilaku berbudi luhur, tahu benar dan salah. Nah, itu idealnya. Tapi di dalam proses perjalanan kita ini selalu menghadapi, ya ada yang namanya cobaan, ada yang rintangan, ada yang namanya tantangan. Itu bagian dari proses untuk mendewasakan kita di dalam organisasi. Jadi kita nggak perlu mempermasalahkan, misalnya muncul dualisme, ya nggak masalah. Di dalam proses latihan kita kan juga diajari sambung persaudaraan, ya kan, untuk menguji keterampilan kita, kemampuan kita di dalam menghadapi masalah, menguji kemampuan dan keterampilan kita dalam mengatasi masalah, menghadapi rintangan. Itu penting untuk kita semua. Jadi jangan sampai kita melihat peristiwa yang terjadi ini sebagai masalah. Ya memang masalah, tapi harus kita hadapi, harus kita atasi secara bersama-sama. Dan yang paling penting, kita harus punya kesadaran penuh bahwa mereka adalah saudara kita. Karena yang pertama tadi, kita mengembangkan organisasi ini sebagai ikatan antar warga sekian. Jadi jangan sampai terbersih di dalam hati dan pikiran kita ini seolah-olah menghadapi musuh. Enggak. Kita ini sedang ya sambung persaudaraan lah, gampangnya gitu. Jadi kita harus enjoy, harus ya senang bahwa dia ada saudara kita yang akan mencerdaskan kita, yang akan mempercepat proses pendewasaan kita di dalam mengelola organisasi. Itu yang penting bagi kita semua. Nah, mudah-mudahan dengan sikap yang demikian kita ini ya tetap senang, tetap ayem, tetap adem gitu ya. Gak perlu emosi, gak perlu marah. Namanya bangun pasturan itu memang harus jauh dari emosi yang berpotensi mengganggu hubungan persaudaraan kita. Itu yang soal pertama, organisasi. Yang kedua terkait dengan persiapan parapatan luhur. Jadi malam Sabtu kemarin kita mengadakan tes untuk berinteraksi dengan sedulur cabang. Ada 300 lebih cabang-cabang yang ikut, dan di setiap cabang ternyata dengan timnya. Jadi kalau dihitung per individu itu saya kira mungkin bisa lebih dari 1.000 orang gitu. Bogor dengan pasukannya, Depok saya lihat baru sendiri tapi nggak tahu. Biasanya yang tidak nampak banyak itu. Oh 5 ya? Itu yang pas Depok. Oh iya. Ya biasanya gitu. Hebatnya kita ini kan pasukan siluman itu banyak ya. Wah, termasuk yang di Papua, di Nabire, di mana? Palangkaraya, Kendari. Wah itu jadi suasananya semarak. Nah, kita sudah mendapat pengumuman resmi dari pemerintah, karena kita ini mau nggak mau harus menyesuaikan dengan pemerintah, baik terkait dengan PSBB maupun agenda nasional. Yang menjadi patokan kita pertama PON. PON itu sudah diputuskan akan dimulai pada tanggal 2 Oktober sampai 15 Oktober.
Nah, kebetulan hampir di semua provinsi dulur-dulur kita ini ada yang terlibat di dalam kegiatan PON, terutama untuk menyiapkan atlet-atlet. Nah, oleh karena itu, terutama atlet tanding ya, atlet laga, ya kita harap dulur-dulur kita yang terlibat di dalam PON ini bisa terus berkonsentrasi di provinsinya masing-masing untuk mempersiapkan agenda nasional kita. Nah, di samping PON itu nanti kita juga sudah mencanangkan untuk menyelenggarakan kejuaraan dunia yang nanti ketiga ini nanti akan saya bahas tersendiri. Nah, jadi kita mulai bulan ini, bulan Maret, nanti April kita juga akan mengadakan Zoom meeting dengan seluruh cabang. Nah, itu akan tanggal 9 khusus ini terkait dengan persiapan kejuaraan dunia. Nah, sementara itu kita sudah membentuk tim inti yang terkait dengan penyempurnaan ADART. Yang kedua terkait dengan penyempurnaan materi ajaran pencak silat, baik untuk prestasi, untuk silat ajaran maupun bela diri praktis. Ini sudah ada tim. Di dalam tim itu, tim penyiapan materi ajaran itu, kita akan menerbitkan 9 buku. Buku yang pertama itu untuk prestasi anak SD. Kenapa kita harus mulai dari anak SD? Karena pemerintah sekarang ini sudah mencanangkan untuk mengenalkan pencak silat mulai dari usia dini. Kenapa pemerintah mencanangkan program itu? Ya, karena satu, sebagai budaya bangsa, kita ingin memperkuat proses pembentukan karakter anak-anak kita nanti melalui pencak silat. Karena kita yakini di SHT ini terutama ya, bahwa pencak silat ini mempunyai nilai untuk pembentukan karakter. Nah, oleh karena itu kita mengenalkan pencak silat secara SD. Kemudian kita juga menyiapkan buku khusus untuk SMP. Jadi prestasi untuk SMP dan SLTA dan sederajat SMA dan sederajat ya, SLTA. Ini yang kita persiapkan. Kemudian yang untuk dewasa kita juga menyiapkan buku untuk ajaran. Ini mulai polos, itu buku tersendiri, jambon sendiri, hijau sendiri, putih sendiri. Karena mulai jambon ini juga ada proses pembentukan karakter di situ. Kenapa kita pakai hitam, kenapa jurusnya 1 sampai 4 itu lurus dan sebagainya, di situ akan dikupas supaya apa? Ikhtiar kita untuk membentuk manusia berbudi luhur itu jalurnya jelas. Jadi untuk tingkat polos, karakter apa yang harus kita bangun. Untuk tingkat jambon, karakter apa yang harus kita bangun sampai ke putih. Nah, nanti melanjutkan ke warga tingkat 1, tingkat 2 dan seterusnya. Jadi jalur kita ini jelas. Kemudian kita juga menyiapkan, jadi ini sudah ada 7 buku ya. Buku 1 SD, buku 2 SMP, buku 3 SLTA, buku 4 dewasa untuk polos, buku 5 jambon, buku 6 hijau, buku yang ke-7 putih, buku yang ke-8 prestasi untuk dewasa. Ini juga sudah kita siapkan. Dan buku yang 9 itu untuk bela diri praktis. Ini disiapkan oleh timnya Mas Kun, nanti ya Mas Wardi akan ikut terlibat di dalam proses penyusunan
untuk bela diri praktis dan yang dikomandani oleh Mas Maijen Toto Imam Santoso sekarang yang jadi gubernur aktif itu juga akan membantu kita untuk menyiapkan buku yang ke-9 ini khusus untuk bela diri praktis. Jadi di dalam proses persiapan parapatan luhur itu satu ADART, yang kedua soal ajaran disiapkan. Nah selain itu tentu kami pengurus pusat sudah menyiapkan laporan pertanggungjawaban. Nah, laporan pertanggungjawaban yang harus kita sampaikan kepada parapatan luhur yang insya Allah akan kita lakukan pembukaannya secara bersama-sama antara parapatan luhur dan kejuaraan dunia untuk laga, untuk tanding, yaitu pada tanggal 28 Oktober. Kenapa kita milih tanggal 28 Oktober? Itu Sumpah Pemuda. Sumpahnya seluruh pemuda Indonesia pada tahun 28 itu. Dan itulah yang menjadi tonggak sejarah kita, dan Eyang Harjo Utomo juga aktif di dalam proses di situ, yang sehingga dengan Sumpah Pemuda itu kita bisa memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah begitu juga ide Sumpah Pemuda itu, kenapa setiap pengesahan kita harus melakukan sumpah bersama? Karena dengan mugemi itu apa ya? Dengan berpedoman dengan sumpah itulah kita akan menjadi warga yang berbudi luhur tadi. Dan di dalam sumpah itu kita juga bertekad untuk memelihara persaudaraan lahir batin. Jadi jangan sampai kita ini terpengaruh oleh video-video isu-isu yang berpotensi merusak atau mengganggu rasa persaudaraan kita. Jadi semua informasi yang berpotensi mengganggu, merusak atau memperkeruh rasa persaudaraan kita, ya nggak usah ikut di-share lah. Karena kalau kita nge-share itu berarti kita ikut memperkeruh. Langsung di-delete aja. Itulah pentingnya kenapa kita harus menjadi warga yang cerdas lahir batin. Jadi kalau kita membaca informasi itu, pikiran dan hati kita harus dilibatkan. Manfaatnya ini mempererat persaudaraan atau akan menghancurkan persaudaraan. Kalau kecenderungannya mempererat, boleh di-share. Tapi kalau akan merusak rasa persaudaraan kita, ya kita nggak usah ikut terlibat di dalam proses perusakan rasa persaudaraan itu, nggak usah diteruskan. Nah sehingga apa? Kita ini kan gampangnya dalam proses persaudaraan ini boleh seneng, boleh ayem, boleh tentrem. Itulah yang harus kita arahkan energi kita. Jadi jangan sampai energi kita ini kebawa untuk ikut-ikutan merusak rasa persaudaraan kita. Nah, dengan demikian mulai malam Sabtu kemarin, terus nanti tanggal 9 April, terus nanti setelah Lebaran, jadi setelah setiap sebulan lah kita akan terus berinteraksi dengan dulur-dulur di cabang-cabang di seluruh Indonesia, sehingga pada saat tanggal 28 atau tanggal 29 Oktober nanti materi semuanya sudah matang, ya, sehingga kita bisa di dalam tanggal 28 sampai tanggal 31 nanti menikmati kejuaraan dunia yang di laga.
Jadi nanti ada 2 kelompok. Yang kelompok pertama perapatan dulur, ini nanti akan diikuti oleh pengurus cabang, ya pengurus intinya. Terus ada para pelatih, para sponsor, para pendukung untuk melihat pertandingan. Jadi ada event yang akan kita lakukan secara bersama-sama. Mudah-mudahan pada saat itu COVID sudah bisa terkendali. Karena sekarang ini pemerintah dengan gencar melakukan vaksin. Nah, dengan cara demikian PON bisa lancar, dan agenda kita 2 minggu setelah PON itu juga bisa leluasa kita untuk berinteraksi satu sama lain. Ya, ini harapan kita semua. Jadi kami mohon dukungan para sedulur untuk bersama-sama berikhtiar agar COVID ini bisa terkendali, sehingga pada saat tanggal 28 sampai tanggal 31 Oktober nanti kita bisa bergerak secara leluasa. Yang ketiga, harapan kita ke depan dengan berpegang pada ADART tadi, tentu kita ingin kembali guyub rukun dengan siapapun yang pernah digecer sebagai warga PSAD. Jadi nggak ada cerita itu warga dipecat segala macam, itu ya untuk ujung-ujungan aja. Tapi dari prinsip ajaran itu nggak ada. Jadi ibarat air, walaupun dipisah di apa segala macam, tetap aja menyatu. Kan Mas Ki sering menyampaikan bahwa sumber kita ini satu, nanti setelah mengalir kan ya ada yang jadi mata air, ada yang mengalir ke sungai, di dalam mengalir ke sungai nanti ada yang ke sawah dan sebagainya. Ya itulah yang dimaksud, kita ini mempunyai kodrat dan irama masing-masing, ujungnya kembali ke laut, menyatu, menguap, kembali lagi. Nah, rasa kebersamaan kita, rasa persaudaraan kita, inilah yang harus kita jaga bersama-sama. Karena dengan memelihara rasa persaudaraan itulah kita bisa mewujudkan semboyan yang selalu kita ikrarkan bersama. Selama matahari masih bersinar, selama bumi masih dihuni manusia, selama itu pula persaudaraan Setia Hati Ternate akan jaya abadi selama-lamanya. Itulah tekad kita bersama. Mudah-mudahan kebersamaan kita pada siang hari ini menjadi tonggak kita bersama, menjadi peringatan atau menjadi komitmen kita bersama untuk mewujudkan semboyan itu. Akan Mas? Oke, terima kasih. Mungkin kalau ada tambahan dari sesepuh kita, ketua cabang Depok, ini perintis perintis milenial, bukan milenial ya, milenial. Jadi Mas Wadi, tadi ada Mas Yon, nanti ada mudah-mudahan Mas Abdul Rahman juga bisa diundang supaya kita kumpul untuk bernostalgia. Ya, terima kasih. Kami kembalikan ke Mas Romo. Terima kasih Mas Taufik yang telah panjang lebar memberikan pengarang-pengarang. Yang pertama adalah bagaimana kita menyikapi dinamika organisasi PSAD. Organisasi PSAD adalah organisasi yang besar. Disampaikan secara simpel saja, kita harus bisa menghadapi masalah. Masalah itu segala macam masalah. Jadi sekarang ini masalah kita adalah masalah organisasi. Kalau kita takut menghadapi masalah, tidak usah berorganisasi. Jaga negeri ini dan jangan saling berkhianat. Apalagi silau karena harta atau kedudukan. Kalian akan kena kutuk.
dimakan sumpah yang kalian